Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Iksan dari Prodi Ekonomi Syariah kelas X1I. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Fungsi Perencanaan. Pengertian perencanaan. Perencanaan diartikan sebagai proses penetapan tujuan dan sasaran untuk menentukan pilihan tindakan yang akan diambil dan mengevaluasi cara terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, pentingnya suatu perencanaan. Perencanaan sangat penting dan diperlukan untuk setiap upaya mencapai tujuan. Alasan ini didasarkan pada pandangan bahwa kondisi masa depan tidak pasti. Lingkungan berubah dengan cepat, dan siapapun yang membutuhkan individu dan institusi harus membuat rencana. Tanpa adanya rencana, organisasi juga akan kehilangan arah dan sulit memprediksi ancaman perubahan lingkungan. C. Hubungan perencanaan dengan fungsi manajemen lainnya. Fungsi perencanaan dan fungsi serta kegiatan manajemen lainnya saling terkait, saling bergantung, dan interaktif. 1. Pengorganisasi dan penyusun personal. 2. Pengarahan fungsi. 3. Pengawasan perencanaan. D. Tipe-tipe perencanaan. Pertama, perencanaan berdasarkan jangkauan. Terbagi menjadi dua, yaitu rencana strategis dan kedua rencana operasi. 2. Perencanaan berdasarkan kerangka waktu terbagi menjadi dua. Pertama, rencana jangka panjang. Kedua, rencana jangka pendek. 3. Perencanaan berdasarkan spesifisitas terbagi menjadi dua, yaitu pertama, rencana khusus dan rencana fleksibel. 4. Perencanaan berdasarkan frekuensi pengguna terbagi menjadi dua, yaitu rencana sekali pakai dan rencana siaga. Proses penyusunan perencanaan. Dalam perencanaan terdapat beberapa kegiatan yang saling terkait untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pertama, proses perencanaan meliputi. Kedua, penetapan tugas dan tujuan. Ketiga, memahami keadaan saat ini. Keempat, mempertimbangkan masalah kontemporer dalam perencanaan. 1. Perencanaan dapat menyebabkan kekakuan. 2. Tidak merencanakan lingkungan yang dinamis. 3. Perencanaan memfokuskan perhatian manajer pada persaingan hari ini daripada kelangsungan hidup besok. Keempat, rencana formal akan memperkuat kesuksesan yang akan menyebabkan kesalahan. G. Hambatan dalam penetapan tujuan dan perencanaan dan cara mengatasinya. Hambatan dalam penetapan tujuan dan perencanaan. Pertama, efektivitas sangat penting bagi manajer, dan manajer sering menghadapi kendala saat membuat rencana yang efektif. Kedua, mengatasi hambatan dalam penetapan tujuan dan perencanaan yang efektif tidak selalu memastikan keberhasilan. Ketiga, komunikasi dan partisipasi. Keempat, konsistensi, revisi, dan pembaharuan. Kelima, sistem penghargaan yang efektif. Kesimpulan, perencanaan merupakan tahapan terpenting dari fungsi manajemen. Jika fungsi manajemen lainnya seperti implementasi, pengendalian, dan pengawasan tidak direncanakan, maka tidak akan beroperasi secara normal. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perencanaan yang baik dapat mencapai tujuan dari suatu kegiatan dalam rencana tersebut. Itulah presentasi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.